Masuk tadi rapat ya. Rapat. Ada 2 spring guard sepertinya itu di rapatnya. Kemudian tadi di samping dari barang-barang tadi, apakah ada di situ tercium bau minyak pertalite apa? Itu bau minyak ada, namun terus terang saya belum, karena di situ sangat banyak kan bau mayat, lebih dominan bau busuk kan. Jadi saya tidak bisa memperkirakan itu. Oke. Tapi dari situ apakah hasilnya ada di situ beberapa botol aqua? Botol aqua ada 6, kemudian ada botol dalam bentuk cup 2. Ada 2. Iya. Itu satunya masih ada beberapa botol itu yang masih ada isinya satu. Ada botol ya. Iya, masih ada isi. Kemudian di atas mayat itu tadi ditumpuk ya? Yang mana? Di atas mayat tadi tertumpuk koper-koper tadi ya? Koper ada 2 koper. Itu dalam satu spring bed itu ya? Salah satu spring bed dalam satu bed iya. itu. Kalau berarti spring bed yang satu lagi itu ada berapa yang ada di sana? Lipatan gergaji. Kemudian handuk. Bentar, itu lipatan gergaji itu yang sudah patah. Sudah patah Ya? Sudah patah. Itu dua-duanya warna merah, gagang warna merah. Gagang warna merah ada di koper, ada di koper. Ada di koper. Ya. Yang gagang warna merah itu berada di koper. Ada di koper. Oke. Setelah kita ngecek ada pas kantong itu, ya, sudah dibongkar tadi ya, barang itu. Baik. Kemudian dari situ pengamatan tadi apa yang tindakan yang dilakukan oleh saksi sebagai tim apa tadi tim identifikasi ya? Identifikasi. Jadi terhadap perkara yang dari penemuan tadi, setelah itu apa yang saksi lakukan? Kita menganalisa media. Kita tentu saja kita sesuai dengan fungsi kita adalah melakukan pencarian sidik laten di pameran kita. Karena kita hanya bantuan teknis dalam hal untuk sidik jari laten dan sidik jari laten. Ada sebagai bagian lapor dan pelaksanaan. Kita bagian pencarian sidik jari laten. Saya pun mengamati media-media yang mungkin bisa dilakukan pengembangan untuk pencarian sidik jari laten. Mengingat kondisi mayat sudah melakukan burusan, jadi sehingga sidik jari laten mungkin akan agak sulit diperoleh. Maka botol-botol untuk kecepatan, botol-botol yang air mineral dan cup tadi kita lakukan penguapan dengan sianoakrilat, salah satu metode pengembangan dalam pengembangan sidik jari laten. Sembari sambil menunggu foaming yang terhadap benda tersebut, kami pun melakukan pengambilan sidik jari laten pada pintu saat itu kamar mandi dalam bentuk yang karena media dalam fiber, jadi sehingga untuk keringat itu masih bisa menempel lama. Untuk keringat pada sidik jari laten itu bisa masih menempel lama. Samping itu karena memang tidak bisa diangkat keluar sehingga tidak bisa harus melakukan pengembangan, kita mempergunakan serbuk sidik jari laten, serbuk sidik jari biasa dalam bentuk serbuk pada bagian bawah kemudian bagian atas seluruhnya itu semuanya kita lakukan pengembangan dengan serbuk tersebut. Kemudian kita temukan pada bagian sidik jari laten, kita temukan pada bagian ujung atas Dari pintu. Ya, dari pintu. Di daun kamar mandi. Ya. Di daun pintu itu ada ujung atas. Pintunya seperti ini. Ini ditemukan jari jempol, ada jari jempol. Kemudian kami berkira saat itu jari jempol karena cuma satu kan. Kemudian di sini ada jari telunjuk, ada ini rapat. Jadi perkiraan saat itu ini jempol, ini sedangkan yang sebelah bagian dalam adalah telunjuk dan jari manis. Saat itu masih bisa melakukan pengembangan dengan serbuk sidik jari laten, serbuk sidik jari masih bisa dikembangkan dengan serbuk sidik jari. Padahal kalau keringat itu, padahal kalau kita melihat medianya kemudian cuacanya seharusnya jarak, kalau misalkan jaraknya misalkan seminggu yang lalu sudah, kalau itu tidak bisa dikembangkan dengan mempergunakan metode tersebut, ini masih bisa dikembangkan. Setelah bisa dikembangkan, kita lakukan pemotretan dan kemudian kita lakukan pengangkatan metode tersebut. Pada bagian depan pintu tadi kita lakukan pemotretan lebih dahulu, kita beri nomor, kemudian pemotretan dan melakukan pengangkatan. Saat itu pengangkatan mempergunakan lifter rubber gel. Karena kondisi medianya kita takutkan ada bergaris-garis seperti contohnya, saya perhatikan di sini.
misalkan di lantai ini sepertinya bersih. Namun kalau dikembangkan sidik jari, dilakukan lifter beberapa lifter, nanti hasilnya buruk karena sebenarnya tidak terlalu rata. Mungkin ada gesekan ini. Sebab itu menggunakan rubber gel. Rubber gel itu agak tebal sehingga bisa melengkung, bisa agak elastis. Kita menggunakan rubber gel, kita angkat, setelah itu kita masukkan dalam kartu pendapat sidik jari lantai. Ulangi, botol air mineral tadi setelah penguapan ternyata muncul juga sidik jari laten dalam bentuk warna putih kan, warna putih. Membentuk warna putih, setelah itu kita tidak bisa lakukan pengangkatan. Mengingat kondisi jari tersebut dilakukan foaming, tidak bisa dilakukan pengangkatan, kita lakukan pemotretan. Kemudian saat itu saya ingin melakukan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan kami, namanya peralatan IPS, Inavis Portable System. Kami memiliki peralatan yang terkoneksi dengan EKTB, database EKTB. Kami melakukan pencarian di situ, mencoba melakukan sidik jari laten hasil pemotretan tadi yang di kamar mandi, jempol tadi, karena kondisinya lebih bagus di jempol tadi, lebih garis kuningnya tuh lebih banyak. Kita lakukan pencarian dengan peralatan tersebut. Ternyata saat di lokasi sinyalnya, karena menggunakan jaringan internet, sinyalnya tidak stabil. Kemudian kita kembali terlebih dahulu ke Polres untuk dilakukan pencarian di sana menggunakan alat tersebut. Hasilnya setelah saya melakukan pencarian di Polres, hasilnya ditemukan identitas seseorang identitas dengan namanya Dery Pranama dengan skor 70,6. Karena itu sistem elektronik, jadi kita nih jangan sampai salah. Kita lakukan perbandingan secara manual agar tidak terjadi error sistem. Kita lakukan perbandingan secara manual, jempol kiri database kita download, database yang bersangkutan kita download, kita melakukan perbandingan pada jempol kiri, ternyata identik. Ada 12 lebih titik persamaan saat itu. Setelah dilakukan perbandingan pada jempol kiri, saya pun melakukan perbandingan pada telunjuk kirinya. Di situ tadi kan pintu tadi bagian depan, ada kemudian telunjuk kiri. Untuk jari tengahnya database-nya sangat minim saat itu database-nya, jadi tidak bisa dilakukan perbandingan. Karena bagian atasnya saja ya yang dapat di pintu itu. Sedangkan yang telunjuk kiri bisa dilakukan perbandingan saat itu. Dan identik juga dengan yang bersangkutan. Kemudian perintah saya untuk menyiapkan administrasi dan kita kirim ke Polda untuk dilakukan perbandingan oleh si Iden Polda. Kemudian dikirimlah rambut sidik jari laten tadi, jempol kiri dan dengan beserta dengan hasil download database yang bersangkutan, berikut dengan botol air mineral tadi untuk dilakukan perbandingan. Setelah dilakukan perbandingan, hasilnya ternyata memang identik dan ditemukan lagi pada sidik jari tangan manis tangan kanan milik ada di botol air mineral. Dan botol air mineral ini masih ada darah-darahnya. Yang tadinya berada di atas